Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PKN, Bapak Sunata MPD. Pada hari ini, izinkan saya untuk sedikit membahas mengenai persatuan dan kesatuan bangsa. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya berupa sehat sehingga saya pribadi bisa sedikit membahas dan diberi pengetahuan untuk presentasi mandiri pada hari ini. Salam serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini untuk memenuhi tugas asinkronus konsep besar PKN, saya akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja pada inti materi, yaitu pengertian persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan atau kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kedaulatan yang utuh dan seras menurut Heroik tahun 2019. Jadi sebuah negara akan menjadi kuat kokoh apabila masyarakat memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Prinsipnya adalah keadaan satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari berbagai keberagaman dan kemajemukan bangsa Indonesia. B. Indonesia. Nah, Indonesia mengandung dua pengertian, yaitu pengertian Indonesia ditinjau dari geografis dan dari segi bangsa. Dari geografis, contohnya Indonesia berarti bagian bumi yang membentang dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan atau wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, Indonesia dalam arti luas itu seperti apa? Adalah seluruh rakyat yang merasakan senasib dan seperjuangan yang bermukim di wilayah tersebut. Persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dan dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian, makna pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya. Unsur masyarakat itu sendiri yang ditempa dalam waktu yang lama sekali. Jadi makna pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong royong, bermusyawarah, dan sebagainya. Nah, menurut Heroik 2019, ada tahapan dalam pembinaan persatuan bangsa yang paling menonjol. Nah, berikut adalah 4. Yang satu, perasaan senasib. Kedua, kebangkitan nasional. Ketiga, sumpah pemuda. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan. Jadi 4 poin ini adalah tahapan dalam pembinaan persatuan Indonesia yang paling menonjol. Jadi bersatunya rakyat Indonesia sebagian besar yang perlu menonjol 4 faktor ini. Perasaan yang senasib, dulu kita dijajah oleh Belanda sekitar 350 tahun, kemudian adanya Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan yang diteruskan oleh Presiden pertama, kemudian kebangkitan nasional, di mana pada saat tahun 1945 itu kebangkitan nasional membara dari masyarakat rakyat Indonesianya itu sendiri. Kemudian ada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di antaranya ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu prinsip ini harus mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, ataupun adat kebiasaan yang menjemuk.
Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian ada prinsip nasionalisme. Nah, kita mencintai bangsa kita tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme ini eh, tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita juga tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian prinsip kebebasan. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan ini, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan ini, manusia Indonesia mudah merasa satu nasib, satu perjuangan, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kemudian ada pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, beberapa poin untuk pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan antara lain menurut Heroik tahun 2019, yang pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nomor dua, meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, bermusyawarah. Meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Nomor tiga, pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 4, memberikan otonomi daerah. Nomor 5, memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum. Nomor 6, pelindungan, jaminan, serta menjunjung hak asasi manusia. Nomor 7, dan memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi. Nomor 8, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 9, mengembangkan semangat kekeluargaan yang perlu kita lakukan setiap hari atau usahakan. Kemudian cara mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, yang pertama berorientasi ke depan dan memiliki perspektif kemajuan. Yang nomor dua, bersikap realistis, menghargai waktu, konsisten, dan sistematik dalam bekerja. Nomor tiga, bersedia terus belajar untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah. Nomor empat, selalu membuat perencanaan. Nomor lima, memiliki keyakinan serta tindakan yang konsekuensi, meski konsekuensi. Nomor 6, menyadari dan menghargai harkat dan pendapat orang lain. Nomor 7, rasional dan percaya kepada kemampuan ilmu pengetahuan teknologi. Nomor 8, menjunjung tinggi keadilan. Dan yang terakhir, berorientasi kepada produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.